bukan pukul 8 kita mulai saja ya, sambil sarapan ada bapak yang ingin tetap fokus ke alam. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, baik nikmat iman, Islam, sehat serta kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat hadir bersilaturahim dalam majelis ilmu. Salawat dan salam dilakukan marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang setia dan istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita akan dapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jajaran manajemen PLTU Bukit Asam, kali ini adalah Pak Haris selaku manajer bagian keuangan dan umum. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Syahil Esa MSI MHI, rekan-rekan karyawan-karyawati PLTU Bukit Asam, rekan-rekan Alindaya serta Adik Magang. Pada hari ini kita kembali hadir dalam rangka Jum'ah Berkah Insan Selamat di Jum'ah yang utama, Jum'ah pertama yang utama di bulan pertama, yaitu pada Muharram 1443 Hijriah. Untuk menyingkat waktu, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan mewakili jajaran manajemen. Kemudian yang keempat tausiah kajian Islam pada hari ini, dan yang keempat mungkin ada tanya jawab nanti, kemudian doa dan penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh adik kita dari SMK 1, yaitu Mbak Sri ya. Saya Mbak Sri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yuhma 'alaihi fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Inna iddata syuhuri inda hisna asyara syahram fi kitabihi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada istri, mudah-mudahan bagi yang baca dan kita yang mendengar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan mewakili manajer, dalam hal ini akan disampaikan Bapak Aris kepada Bapak Aris.
bisa hadir di tengah-tengah kita di Jumat Berkah hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf Pak Ustadz, kami mewakili mungkin tidak rasa mengurangi hormat kami. Yang juga saya hormati Pak Ustadz Sahil, Haji Sahil, ada Pak Tomo jajaran manajemen MPH, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kita adalah melaksanakan kegiatan rangkaian Jumat ya, di mana kita setiap Jumat tuh dalam satu bulan ada olahraga, terus kita ada Jumat bersih, dan kali ini kita mengadakan siraman rohani. Tentu dalam kegiatan kita sehari-hari ya Pak Ustadz, banyak pekerjaan, banyak yang harus kita lakukan, mengejar target, mengejar kinerja. Nah, dalam hal-hal ini tentu kita tidak harus tidak melupakan kita bahwasan butuh untuk siraman rohani agar kita melaksanakan kegiatan rutin bisa terlebih lagi di sekarang di bulan Muharram tahun baru Islam, itu kita harus menimbulkan menjadi semangat kita yang baru untuk kita bekerja, mencapai target kinerja untuk perusahaan kita yang kita cintai ini. Kebetulan dari sisi siraman rohani spiritual sangat-sangat dibutuhkan. Itu adalah siraman ini ada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarida dan Pak Aris atas sambutannya. Baiklah, sebelumnya mungkin biar nggak empet-empetan, mungkin yang di belakang bisa maju ke depan atau ke asik, bisa lebih sedikit Pak, biar lebih cepat lagi. Silakan, masih jelas sambil menikmati sarapan juga nggak apa-apa. Saya tapi sadar hikmat. Ayo maju kita maju. Oke, lanjut ya. Baiklah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Syahril SMSI MHI. Pada pagi ini tema kita yaitu Muharram dan Spirit Kebangkitan Umat. Jadi itu Ustaz, kepada Ustaz Syahril dipersilakan.
عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Samsul Rizal atau yang dikenal Pak Aris, para pejabat-pejabat di PT PLN beserta karyawan PLN Bukit Asam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim dalam rangka Jumat Berkah. Dan untuk kesekian kalinya saya diundang di PLN ini. Terima kasih atas kepercayaannya, atas amanah ini. Namun tidak salahnya saya masih memperkenalkan diri. Nama saya Syahril. Saya tinggal di Pelawaran, tetangganya Pak Epran. Pak Epran ini rajin ibadahnya, karena sering ketemu di masjid ya. Jadi kalau nak disuruh ngaji bisa. Jadi saya tetanggaan Pak Epran, tinggalnya di depan kolam renang, ada rumah besar warna coklat, mobilnya banyak. Nah kami di belakangnya. Yang punya rumah, yang punya perumahan itu yang besar. Saya sudah kenalan tadi Pak Aris bahwa punya anak 4, cucu 2. Jadi caknya baik lah, masih ini wajah ini, kalau wajah dari cak umur 20. Cuma sudah punya cucu 2, tapi anak saya 4, cucu saya 2, tidak satu pun saya wajibkan pakai jilbab karena lanang galau. Jadi putra 4, cucu 2. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Muharram, kita tahu bahwa Muharram ini salah satu dari 12 bulan Hijriah. Ada yang hafal 12 bulan Hijriah? Dapat hadiah haji bagi yang mampu. Muharram ini biar kita mudah hafalnya, liriknya indung-indung. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, lalu Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, lalu Zulhijjah. Jadi kita umat Islam perlu juga tahu bahwa 12 bulan tidak hanya Januari sampai Desember, tapi dari Muharram sampai Zulhijjah harus hafal juga. Dan di dalam Al-Quran tadi dibacakan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Kenapa 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena 4 bulan ini memiliki fadilah yang luar biasa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau kita ibadah dalam bulan Muharram ini, bulan lain kita dapat 1, di bulan Muharram ini berlipat sampai 7 sampai 8. Masya Allah. Kalau kita beribadah dalam bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya, dan insya Allah dosa-dosa kita terdahulu akan dihapuskan, akan ditutupi oleh Allah dengan ibadah-ibadah kita di bulan-bulan yang mulia. Maklum kita banyak salah, maklum kita pasti banyak dosa. Manusia tidak ada yang sempurna, termasuk kami di sini. Mohon maaf, bukan berarti ketika pakai gamis sudah suci, tidak. Kami melatih, belajar untuk bagaimana pakaian bisa mempengaruhi sifat dan karakter kita. Jadi saya membiasakan gamis, Pak Haris, karena kebetulan saya sudah mendirikan pondok pesantren, harus menyesuaikan. Dan kalau sorban ini selain sunnah, juga untuk melengkapi penampilan gamis. Dalam betutu kilometer 9 walaupun buntu, yang penting penampilan.
Jadi Bapak Ibu, kita juga perlu tahu sejarah kenapa kita memperingati Muharram. Muharram ini dihitung oleh Umar Ibn Khattab awal ketika Rasulullah hijrah. Jadi hijrah ini ada dua, hijrah makaniyah, kemudian hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dengan para sahabatnya hijrah tempat. Hijrah tempat. Kenapa Rasulullah hijrah tempat? Karena Rasulullah 12 tahun mendapat gelar kenabian, 12 tahun berdakwah di Mekah, tidak ada peningkatan. Sedikit yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW bersama para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Saya mohon maaf kalau bahasanya dicampur-campur, kadang bahasa dusun, kadang bahasa Indonesia. Karena bisa jadi ada yang tidak ngerti bahasa dusun, maka saya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau saya tidak pakai bahasa Indonesia, cak mana gitu rasanya, gitu kan. Jadi saya mohon maaf Pak Aris, saya sering-selingi biar gak monotonnya. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah 12 tahun mempersiapkan untuk hijrah itu, dari Rasulullah mendapat gelar kenabian tidak diakui oleh kaum kafir Quraisy saat itu. Maka Rasulullah SAW sudah merencanakan untuk hijrah ke Madinah. Kenapa Rasulullah mau hijrah ke Madinah? Karena pengikut umat Islam sudah banyak di sana, bukan hanya ratusan tapi sudah ribuan. Ketika Nabi Muhammad SAW pada tahun 620 Masehi, Rasulullah mendekati orang-orang dari Madinah, Yashrib. Di saat itu dia menawarkan bagaimana kalau mereka mengenal Islam dan ikut masuk Islam. Tertarik hanya 6 yang masuk Islam saat itu, belum dibaiat oleh Rasulullah. Maka ketika 621 datang lagi dari 6 orang tadi, ngajak kawan-kawannya, ada 12 orang. Dan 12 orang ini masuk Islam, bertemu dengan Rasulullah di Baiat Aqabah 1. Nah, setelah itu ceritalah kawan-kawan yang 12 ini tentang bagaimana ajaran Rasulullah. Mereka juga dakwah semampunya, tapi Nabi Muhammad SAW mengirim seorang sahabat, Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Rasulullah yang memiliki akhlak yang indah, akhlak yang bagus, santun, dan mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah. Nah, orang-orang saat itu tertarik dengan Islam bukan karena ajarannya, tapi bagaimana melihat pengikut umat Islam, salah satunya Mus'ab bin Umair, akhlaknya bagus, jujur, ya, mudah menolong orang, dan banyak akhlak-akhlak yang dicontoh oleh orang-orang Madinah saat itu. Maka tersebarlah Islam di Madinah dan banyak yang masuk Islam, sehingga Mus'ab bin Umair laporan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Islam berkembang di Madinah." Mereka mengharapkan Rasulullah hijrah. Mereka mengharapkan Rasulullah memimpin Islam di Madinah. Maka akhirnya Rasulullah tertarik mempersiapkan strategi, siasat, politik. Jadi Islam ini tidak boleh tidak berpolitik, karena Rasulullah dari awal sudah mengajarkan siasat atau politik, strategi. Maka Rasulullah mengatur strategi. Ali bin Abi Thalib suruh gantikan Nabi Muhammad SAW tidur di rumahnya karena sudah dapat informasi Nabi Muhammad akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Maka gantinya adalah Ali bin Abi Thalib, ditutup dengan selimut. Maka ketika ada intelijen dari kaum kafir Quraisy ngecek, ini Muhammad masih ada di rumahnya, karena dilihatnya tertidur di kamarnya. Kemudian Nabi Muhammad diam-diam pergi bersama Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq minta kepada putra-putrinya untuk mendampingi Rasulullah mempersiapkan logistik. Asma binti Abu Bakar yang sedang hamil saat itu mempersiapkan logistik. Kemudian anaknya Abdullah bin Abu Bakar untuk mengelabuhi telapak kaki dari Nabi Muhammad biar tidak kelihatan, maka dibawalah domba-domba untuk menutupi jejak kaki Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar Siddiq disuruh untuk menyewa
orang kafir Quraisy tapi profesional, tidak menceritakan kepada yang lain. Abdullah bin Uraikid untuk sebagai penunjuk jalan. Kemudian Amir bin Fuhair. Amir bin Fuhair ini juga sama, menyampaikan informasi di Mekah. Apakah ada informasi penting yang disampaikan kepada Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak langsung hijrah, langsung ke Madinah, tidak. Tapi Nabi Muhammad mengelabuhi orang-orang kafir Quraisy dengan menuju satu gua Syur, gua yang bernama Gua Syur, tinggi di atas gunung. Kalau kita umrah atau haji sering diajak, itulah Gua Syur. Masya Allah, bayangkan Asma binti Abu Bakar yang sedang hamil bawa makanan turun naik untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Kalau kita Bapak Ibu, karena kami belum pernah ke Gua Syur, tapi Gua Hira baik rasanya tidak sampai nyawin karena saking tingginya. Nah ini Gua Syur lebih tinggi dari Gua Hira. Masya Allah, Asma binti Abu Bakar bawa makanan. Nah ketika sampai di Gua Syur, kata Nabi Muhammad, kita bermalam dulu beberapa hari di sini. Sebab masih berkeliaran kafir Quraisy ini mencari. Bahkan ada yang sudah mengejar perjalanan dari jalan umum dari Mekah ke Madinah. Maka akhirnya Nabi Muhammad bermalam. Tiba-tiba ada kaum kafir Quraisy yang nyasar, mencoba untuk mencari di gunung, di Gua Syur itu. Tapi alhamdulillah, walaupun Abu Bakar Siddiq sudah gemetaran bukan takut, tapi kan takut, sedih dia kalau Nabi Muhammad ditangkap dan bagaimana nasib umat Islam di Madinah. Maka kata Nabi Muhammad, wahai Abu Bakar, jangan takut dan jangan sedih, Allah bersama kita. Maka akhirnya ditolong oleh makhluk Allah yang lainnya, yaitu sarang laba-laba yang rapi. Kemudian ada burung yang sedang ngeram di dalam. Maka ketika kaum kafir Quraisy melihat pintu gua ada sarang laba-laba, logikanya kalau ada manusia di dalam ini, pastilah sarang laba-laba itu rusak. Jadi tidak mungkin ada orang di dalamnya. Padahal mereka tuh takut masuk gua itu, takut ada ular dan binatang buas lainnya. Dan ketika ada yang ngintip, nah itu buktinya ada burung yang sedang ngeram. Kalau ada manusia yang masuk, pasti burung itu sudah terbang. Nah, jadi tidak perlu kita masuk, kata kaum kafir Quraisy yang itu, mereka langsung mencari tempat yang lain. Selamatlah Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Maka setelah dianggap aman, akhirnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Dan ketika di perjalanan itu dikejar, karena ada undian di Mekah, siapa yang bisa menangkap Muhammad akan mendapatkan 100 onta. Maka pemuda-pemuda semuanya berkelompok. Salah satu orang yang bernama Suraqah, tidak galak dia berkelompok, aku pengen dapatkan Muhammad dewean. Itulah namanya Suraqah. Suraqah ini ngejar pakai kuda. Ketika sampai akan menangkap Rasulullah, kudanya nyampak, kudanya terjatuh. Maka dia anggap, mungkin terpeleset di kuda. Dikejarnya lagi Nabi Muhammad, jatuh lagi. Dikejar lagi sampai 4 kali karena dia menyembah dewa. Dia menganggap kalau kata ajaran dewa, kalau kita 4 kali sudah tidak mampu menangkapnya, berarti kita sial. Maka akhirnya Suraqah ini balik ke Mekah dan tidak lagi melanjutkan untuk mengejar Nabi Muhammad. Amanlah Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Sebelum sampai Madinah, Nabi Muhammad tiba di satu kampung yang bernama Quba. Quba ini adalah satu kampung. Nah, Nabi Muhammad berpikir bahwa Quba ini masih wilayah Madinah. Maka dibangunlah Masjid Quba. Jadi kalau kita haji dan umrah, sering diajak kita mampir ke Masjid Quba. Itulah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, Masjid Quba itu setelah selesai dibangun oleh Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan umat Islam yang ada di Quba, kalian harus sholat, harus memakmurkan masjid ini. Masjidnya bukan masjid yang bagus, masjid yang biasa, tapi dinamakan masjid. Maka akhirnya Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Sampai di Madinah disambutlah oleh ribuan umat Islam
dengan bangga, dengan bahagia mereka mengungkapkannya dengan sambutan Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Salawat itu yang menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya nawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, mampir ke rumah kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mohon maaf, bukan tidak menghargai ajaan kalian, tapi aku ingin membangun rumah tempat tinggalku di mana onta ini berhenti. Onta ini ngerti Bapak Ibu. Tidak diperintah dia jalan ke satu lapangan yang luas sekali lapangan itu, dia di tengah-tengahnya berhenti. Kata Rasulullah, aku bangun di sini rumah. Maka semua karena ribuan orang semuanya bawa material, semuanya berkumpul bergotong royong, selesai satu hari bangunkan rumah yang sederhana, atap pelepah korma, tapi Rasulullah aman. Rasulullah langsung tinggal di sana dan kata Rasulullah, karena lapangan ini luas, maka disinilah aku akan bangun satu masjid untuk masjid masa depan, yaitu Masjid Nabawi. Nah, kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, Masjid Nabawi, itulah masjid yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa Pak ya, kami cerita sejarah dikit. Nah, lalu kita apakah ingin mencontoh seperti Rasulullah hijrah? Kalau Pak Aris hijrah terus karena tugas, pindah-pindah. Bukan yang seperti itu, tapi hijrah maknawiyah. Dari perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan yang kita lakukan, tapi kita hijrah menuju taubat. Jangan khawatir Bapak Ibu, oh ya aku nih banyak niat dosa, banyak salah, banyak maksiat, kira-kira diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, kalau kita sungguh-sungguh hijrah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Bapak Ibu, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Orang kadang-kadang sering memberikan stigma negatif terhadap polisi. Tidak semua polisi itu jahat. Banyak polisi yang baik, banyak polisi yang beriman, banyak polisi yang hafiz Quran, banyak polisi yang taat ibadah kepada Allah. Saya ingat, ini Pak Epran ada saksinya. Saya ingat ada seorang polisi pensiunan polisi. Beliau itu baru ditinggal seminggu sama istri. Meninggal istrinya, seminggu kemudian beliau pada saat sholat Jumat, tahiyatul masjid, beliau sholat, tiba-tiba meninggal dunia. Masya Allah. Saya di mana-mana tausiah juga ngisi tausiah selalu mengatakan, menangis, menetes air mata saya. Saya belum tentu bisa mati seperti dia. Walaupun saya banyak ceramah, walaupun saya banyak ngaji, zikir kepada Allah, belum tentu bisa mati seperti dia. Mungkin dia ada amalan yang Allah istimewakan. Matinya dalam keadaan bersuci, matinya dalam keadaan sholat, matinya dalam keadaan hari Jumat. Ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan dibebaskan dari azab kubur sampai hari kiamat. Masya Allah. Tidak ada hisab di alam kubur. Bayangkan Bapak Ibu, pensiunan polisi, mungkin dia banyak dosa, mungkin dia banyak salah, tapi ketika dia pensiun, dia manfaatkan untuk pergi ke masjid. Selalu 5 waktu dia di masjid. Masya Allah. Kalau dia orangnya tidak pernah ngomongin orang lain, banyaklah diam, banyaklah senyum, Masya Allah, wajar beliau dapat kematian yang husnul khotimah. Nah, jadi kita tidak melihat latar belakang. Jangan dikira kami beda dengan ustaz ceramah, ustaz ulama, ustaz ini penceramah, ustaz mubalik, pastilah ustaz duluan masuk surga. Ya belum tentu Bapak. Kita sama-sama. Kami pegawai biasa, ibadah juga kurang. Masya Allah, Allah tidak melihat ke sana. Kalau kita taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kebaikan-kebaikan yang Bapak lakukan.
Saya tidak tahu. Bapak rajin sholat tahajud, saya tidak tahu. Bapak rajin sholat hajat, saya tidak tahu. Bapak rajin setiap hari keluarkan sedekah Jumat, saya tidak tahu. Yang justru amalan-amalan yang kita sembunyikan itulah bapak-bapak yang insya Allah akan membantu menutupi kesalahan dan dosa kita yang kita lakukan. Jadi walaupun bapak karyawan PLN, teruslah berbuat baik. Jadi bapak walaupun pegawai PLN, lakukan apa yang kita bisa. Kita bisa berzikir, zikir istiqomahkan. Kita bisa solawat, solawat istiqomahkan. Kita bisa sholat hajat kita laksanakan. Kita sempat sholat duha kita laksanakan. Jangan dilihat oleh orang lain amalan-amalan yang tersembunyi yang justru Allah sukai. Amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 77 berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Wabtaghi itu fi'il amr, kalimat perintah. Carilah, kata Allah. Carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah untuk bekal akhirat. Jadi bapak, nafkah untuk istri anak sudah dilaksanakan. Karena kita akan menuju kematian, semuanya pasti akan mati. Maka persiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sesama manusia, kita selalu berinteraksi sosial, membantu yang miskin, membantu anak yatim, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan mushola, membantu pembangunan pesantren. Maka insya Allah mudah-mudahan itulah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tunjukkan jalan Bapak Ibu kalau ingin dibangunkan masjid, dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surga. Saya punya pondok pesantren untuk anak yatim itu apa? Bapak tidak usah bantu duit. Kalau duit bisa digunakan yang lain. Bapak titipkanlah semen, Bapak titipkanlah pasir, Bapak titipkanlah koral. Maka insya Allah koral itu yang lekat, semen itu yang lekat, bata itu yang terbangun. Itulah selama santri make, selama santri ibadah, Bapak terus akan mendapatkan pahala. Dosa Bapak banyak ditutupi dengan amal-amal doa dan anak-anak santri yang khusus ikhlas mereka karena Allah mendoakan orang-orang yang membantu pondok pesantren. Jadi kebetulan saya promosi dikit, saya sedang membangun pondok pesantren Ulil Albab namanya. Alhamdulillah anak-anak santri kita, ya baik yang mukim maupun non mukim, hampir 100 orang sudah. Tahun pertama ini insya Allah sudah kita terima, dan anak-anak yatim dari beberapa kabupaten Morenin di kecamatan Kabupaten Morenin sudah mondok di sana. Jadi Bapak Ibu silahkan, kalau nanti ada rezeki, gak usah duit, tapi nitip Ustadz semen. Nah itu dibangunkan ya, semen itu dipakai. Nitip Ustadz untuk koral, tanah, dan sebagainya. Ini sekedar ini Pak Aris, mohon maaf. Jadi ini adalah langkah kita, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kematian itu datang. Kalau kita lah sudah mati, masuk dalam ringga-ringga, tahu ringga-ringga? Tahu? Itu bahasa dusun. Kalau bahasa Indonesianya ringga-ringga, keranda mayat. Kalau lah masuk dalam itu Bapak Ibu, mana lagi upaya kita minta, ya Allah, di dalam Al-Quran itu minta balik lagi, ya Allah, kami akan bersedekah, ya Allah, kami akan beribadah, tidak sempat lagi Bapak. Mumpung kita belum mati, belum masuk ringga-ringga, belum ditutup kain hijau ada tulisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya yang tidak ada kepentingan dilarang masuk. Yang mati baru masuk dalam itu. Inna lillahi, sesungguhnya kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah kalau itu sudah kita siapkan Bapak Ibu, selama kita hidup, Ustaz kami ini banyak dosa, kami ini banyak salah, manalah kira-kira supaya kami ini bisa dapatkan amal banyak. Zikir amal, baca Quran amal, sedekah amal, sholawat amal, berbuat baik kepada orang lain amal, membantu anak yatim amal, bantu masjid amal, banyak. Ustaz, apakah diterima? Wallahu a'lam bishawab. Allah Maha menerima. Walaupun kita tidak tahu, walaupun sahabat Nabi ada yang pernah nangis
Ditanya para sahabat, kenapa engkau nangis? Apakah engkau takut mati? Bukan aku takut mati, tapi aku takut amalanku ini diterima atau tidak. Kalau aku tahu amalanku diterima, satu saja aku tidak akan sedih untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi, apalagi kita yang banyak dosa, banyak salah. Tapi yakinlah Al-Quran, hadis juga menjelaskan orang-orang yang beramal soleh, insya Allah kita akan berada di satu tempat yang abadi selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja modal. Jadi jangan berpikir diterima atau tidak, tapi istiqomah dengan amalan-amalan ibadah kita. Itulah yang disebut dengan hijrah. Itulah yang disebut dengan untuk diri kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dalam kitab Riyadhus Shalihin ada seorang pelacur, Bapak Ibu, besar dosanya. Tapi cuma satu kebaikannya yang dia lakukan, menolong anjing yang sedang kehausan. Dia kasih minum dari trompa kakinya, dia isi air, trompa sendalnya, sepatunya dia isi dan dia minumkan anjing yang sedang kehausan. Allah tidak melihat ibadahnya, Allah tidak melihat maksiatnya, Allah hanya melihat niatnya yang tulus, ikhlas untuk memberi seekor anjing yang sedang kehausan. Apalagi kalau kita memberikan makan untuk anak yatim, memberikan makan orang miskin di sekitar kita, apalagi kita membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Masya Allah. Tidak dilihatnya sholat 5 waktu kita banyak yang tinggal, tidak dilihat Allah kita zakat yang mungkin kurang, tapi Allah melihat ketulusan, keikhlasan kita beribadah kepada Allah. Makanya alhamdulillah bapak-bapak di sini insya Allah orang-orang soleh semua, amin. Kelihatan wajahnya rajin wudu semua, amin. Bercerah, bersinar-sinar, cerah karena sinar lampu, karena sinar wudunya. Maka lanjutkan Bapak Ibu dengan ibadahnya sesuai kemampuannya. Lanjutkan Bapak Ibu dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Lanjutkan yang rajin sedekah, lanjutkan yang rajin duha, lanjutkan yang rajin tahajud, lanjutkan pengajian seperti ini. Insya Allah ini akan jadi saksi kita di yaumil qiyamah. Perusahaan PLTU Bukit Asam atau PLN Bukit Asam ini akan berkah kalau diimbangi dengan amalan-amalan akhirat. Jangan dunia saja kita kejar, tapi akhirat kita kejar. Cari, kata Allah, bekal untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau tinggalkan juga kewajiban di dunia. Jadi ada tawazun, keseimbangan dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada tanya jawab, tiap hari hujan lebat, banyak tumbuhan mulai berbuah. Saya di sini bukan yang hebat, hanya kewajiban untuk berdakwah. Ada gitar tak pakai senar, senar kita dekat biola. Kami bukan orang yang paling benar, milik kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah ke desa Darmo banyak bujang pakai kain, ceramah kita tidak usah lama-lama karena masih ada agenda lain. Pulau Irian, Pulau Sulawesi. Cukup sekian, terima kasih. Pulau Bangka, Pulau Jawa, itulah nama-nama pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas tausiahnya, spirit Muharram. Diberi kesempatan kepada rekan-rekan yang ada dari ikhwan atau akhwat yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, boleh sesuai tema maupun di luar tema Ustaz. Kami beri kesempatan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Gimana? Ada dari rekan-rekan? Nah, berarti sudah masuk kalau Ustaz. Sudah aman tadi. Iya. Baik, kalau tidak ada, mungkin nanti jika ada agenda lain, langsung saja Ustaz kita tutup acaranya dengan doa. Ustaz, bisa. Baik, karena kita banyak dosa, banyak salah, kita istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbana
الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا 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 أستغفر
الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. 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 Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya.
الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirin rahimakumullah. Demikianlah acara pada hari ini. Mudah-mudahan dengan momentum Muharram, spirit Muharram, marilah kita bisa meladani Rasulullah SAW, hijrah secara ma'nawiyah, hijrah menuju ridho Allah, hijrah menuju ampunan dan taubat Allah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin sehingga kita termasuk hamba Allah yang beruntung. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Marilah kita tutup acaranya dengan bersama-sama doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak,